Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung Barat. Sampes. Ibu bapak, Kang Teteh, adik-adik semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Kang Aam. Dalam kesempatan ini, Talking Corner kita ada di tempat yang luar biasa istimewa bersama narasumbernya tentu saja yang juga mungkin wargi Bandung Barat sudah mengenal beliau siapa, lalu kiprahnya bagaimana. Namun untuk lebih afdolnya nih Kang, mungkin bisa langsung diperkenalkan saja namanya, kemudian sebagai apa nih Kang di sini. Iya. Terima kasih Kang Am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesejahteraan sosial. Saya sering dipanggil namanya adalah Ujang Rohman, tapi panggilannya Ujro. Ujro. Iya. Kang Ujro ya? Iya, Kang Ujro. Kebetulan saya menjabat Ketua Karang Taruna Kabupaten Bandung Barat. Ya. Ini sejak tahun 2018. 2018. Jadi sekarang itu sudah hampir 4 tahun ya. Saya menjabat Karang Taruna Kabupaten Bandung Barat. Ini periode pertama? Periode pertama. Periode pertama. Selain menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Bandung Barat, aktivitas Kang Ujro tuh di luar mungkin seperti apa Kang? Boleh cerita sedikit? Iya. Jadi kalau saya ini kan tugas hariannya sebagai dosen di Fakultas Psikologi Sunan Gunung Jati Bandung. Jadi itu tugas pokok ya, tugas pokok. Hanya tugas yang lain-lainnya saya kebetulan di UIN itu dimandatkan menjadi kepala bidang kerjasama antar kepala daerah lah, antar pemerintah daerah. Jadi di samping itu juga kegiatan saya sambil mengajar ya, kita juga ngajar di beberapa perguruan tinggi. Salah satunya adalah di AS University, termasuk juga kita mengajar di STA Bandung. Jadi profesi utamanya mungkin mengajar ya Kang ya? Mengajar. Tapi ini luar biasa wargi Bandung Barat, karena dari profesi mengajar, kemudian juga turun mengabdi kepada masyarakat dengan mengurus organisasi Karang Taruna se-Kabupaten Bandung Barat. Yang anggotanya banyak ya Kang ya? Ya, kalau anggota Karang Taruna itu kan usia 13 tahun sampai 45 tahun masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Hanya kan kalau di anggota itu dibagi dua di Karang Taruna itu. Ada yang disebut dengan anggota aktif, ada yang pasif. Kalau yang aktif itu adalah yang terstruktur kepengurusannya sampai tingkat unit. Gitu. Kalau yang pasif itu yang tidak termasuk di struktur, tapi usia 13 tahun sampai 45 tahun itu adalah bisa ikut warga Karang Taruna. Mungkin wargi penasaran ya, apa sih yang memotivasi seorang Kang Ujro gitu untuk mengabdi ke masyarakat melalui Karang Taruna? Mungkin prinsip atau apa ya, prinsip-prinsip dasar apa sih yang mendasari Kang Ujro nih untuk mengurus Karang Taruna? Saya itu kan pernah menjadi ketua KNPI 2 periode. Di Kabupaten Bandung Barat itu. Dulu kan ranahnya kalau KNPI itu kan sampai tingkat level kecamatan. Tentu di sana juga adalah di KNPI sendiri pun mencetak calon pemimpin. Tapi justru menurut saya ternyata ya, sebuah pembangunan sebuah daerah itu akan maju apabila pemuda yang ada di desa itu maju. Sehingga saya berpikir bahwa ketika kita ingin ya bagaimana ke depan Bandung Barat itu maju, maka pendidikan kaderisasi itu harus berangkat dari bawah, yaitu dari pemuda yang ada di desa. Dan tentu saja pemuda yang ada di desa itu secara aturan ya, keorganisasian yang memiliki hak keberhimpunan itu di desa itu adalah Karang Taruna. Sebagaimana Permensos 25 tahun 2019 maupun Permen Mendagri 2018 nomor 18. Jadi menurut saya kenapa tertarik masuk ke Karang Taruna ini, karena ketika kita ingin merubah sebuah daerah, dunia, bangsa, maka bagaimana kita menyiapkan kaderisasi di kepemudaan. Dan pemuda yang menurut saya layak untuk kita bina ini adalah disiapkan adalah pemuda yang ada di desa melalui wadah Karang Taruna. Jadi luar biasa ya, ini ada passion mungkin ya untuk membantu, berpartisipasi, membantu pemerintah membangun daerah itu melalui sarana edukasi kepada setiap
warga masyarakat di Kabupaten Bandung Barat di wadah Karang Taruna, betul ya? Seperti itu ya Kang ya. Mungkin selama tadi 4 tahun ya Kang menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Bandung Barat. Tentunya banyak juga lah pengalaman, ya kan, suka duka yang sudah dialami. Apalagi membangun dari 2018 sampai sekarang. Kemarin 2 tahun masa pandemi. Boleh Kang di-share Kang, bagaimana sih suka duka Kang selama 4 tahun ini di Karang Taruna? Iya, betul ya, bahwa suka duka itu sangat luar biasa, dan kami tentu pengurus Karang Taruna itu menikmati. Di mana kami di 2018 ini diamanahkan ya oleh SK Bupati untuk bagaimana mengelola organisasi Karang Taruna ini sampai tingkat desa. Tentu di tahun pertama kami pada saat itu langsung ya melakukan pembinaan pada level kecamatan. Gitu. Dan ternyata memang ya pembinaan pada saat itu yang kita lakukan ternyata belum mampu bagaimana memahami tentang Karang Taruna secara utuh. Karena ternyata yang sampai hari ini ya Karang Taruna dipahami itu sebagai organisasi yang hadir ketika bulan Agustus. Gitu ya. Ini kesan ya, kesan yang stigma sampai di masyarakat stigma, itu seperti itu. Stigma yang muncul di masyarakat itu bahwa Karang Taruna itu adalah organisasi Agustusan gitu. Padahal tidak ya Kang ya? Padahal sebetulnya Karang Taruna ini kalau melihat aturan di Permensos itu adalah sebagai organisasi yang tumbuh ya di desa, lahir dari kepemudaan, yang tugas pokoknya adalah menyelesaikan masalah-masalah sosial dalam rangka menuju kesejahteraan sosial. Artinya sebetulnya gitu. Kalau di PMKS ada 26 masalah sosial gitu ya. Itu sebetulnya tugas Karang Taruna. Bagaimana Karang Taruna ya memberikan sebuah pendampingan terhadap masyarakat miskin, pendampingan terhadap misalkan peningkatan IPM, pendampingan terhadap masyarakat yang berada dalam PMKS gitu. Itu berarti kan kegiatan Karang Taruna mestinya adalah 24 jam. Bukan kegiatan hadir ketika bulan Agustusan. Oleh karena itu sebetulnya masih hadir, dan stigma hari ini Karang Taruna itu bergerak pada 3 aspek. Pertama adalah kegiatan rekreasi, olahraga, dan kesenian. Gitu. Padahal kan itu bagian terkecil sebetulnya tugas Karang Taruna gitu. Oleh karena itu maka kita mulai concern ya penataan kelembagaan di 2019, dan alhamdulillah di 2019 kita bisa menghantarkan Karang Taruna Desa Cipta Harja menjadi juara nasional gitu ya. Jadi Karang Taruna teladan tingkat nasional. 2020 ketika pandemi juga alhamdulillah gitu ya. Karang Taruna Kabupaten Bandung Barat dianggap berprestasi dalam proses penanganan masalah pandemi sampai dapat penghargaan tingkat nasional yang pada saat itu adalah penghargaannya diwakili oleh Provinsi Jawa Barat. Gitu. Kemudian ya kita di 2021 mulai mencoba untuk mengarah bagaimana meningkatkan SDM Karang Taruna. Ternyata saya lihat SDM pengurus Karang Taruna tingkat desa itu masih ada ketua desa yang lulusan, mohon maaf ya, SD, lulusan SMP gitu, lulusan SLTA. Sehingga kita berpikir kalau SDM Karang Taruna ini tidak kita bangun, kita tidak tingkatkan, tidak kita bina, maka saya yakin kita tidak bisa mengejar ketertinggalan. Maka pada 2020 ini kita melahirkan kemitraan dengan berbagai aspek, termasuk salah satunya dengan perguruan tinggi. Salah satunya adalah lahirnya KT Institute, Karang Taruna Institute. Dan alhamdulillah Karang Taruna Institute ini sudah hari ini di periode ketiga ya. Ini hanya di Bandung Barat saja Karang Taruna Institute? Baru di Bandung Barat. Baru di Bandung Barat? Baru di Bandung Barat. Dan alhamdulillah justru sekarang mulai ya beberapa daerah sudah mulai ada Karang Taruna Institute, misalkan Majalengka sudah mulai ada sekarang ya, termasuk misalkan di Cirebon sudah ada gitu. Ya, mungkin acuannya adalah kawasan Bandung Barat gitu. Dan alhamdulillah di 3 tahun ini kita sudah mampu mengedukasi hampir kurang lebih 500 mahasiswa ya, 500 mahasiswa ya, yang mereka dikuliahkan di
3 perguruan tinggi. Ada yang di AS University, ada yang di STA Bandung, dan ada di Sony Sugema gitu. Dan alhamdulillah kita diberikan ruang untuk bagaimana mereka gitu ya untuk mendapatkan beasiswa. Jadi mereka dari mahasiswa itu adalah hampir semuanya adalah mahasiswa yang dapat beasiswa. Jadi tadi mungkin melihat atau mendengar penjelasan Kang Ujro bahwa ya Karang Taruna ini bukan hanya organisasi 17 Agustusan ya Kang ya, Betul. tapi menjadi komponen penting juga sebagai mitra dari pemerintah desa ya, karena Karang Taruna ini kan ranahnya, skopnya sampai ke tingkat desa seperti itu ya Kang. Dan mungkin bisa dikatakan juga tadi ketika Kang Ujro bercerita tentang keberhasilan meraih penghargaan dari pemerintah pusat, juara nasional ya Kang ya. Betul. Ini salah satu program unggulannya yang dibuat oleh Kang Ujro, yaitu tadi membuat Karang Taruna Institute ya, seperti itu. Tapi mungkin ada lagi program unggulan lainnya kan yang menjadi ciri khas atau menjadi ikon dari Karang Taruna Bandung Barat. Iya, sebetulnya makanya di kami ini Kabupaten Bandung Barat ini dalam rangka menampung ya potensi-potensi Karang Taruna, kita membentuk namanya unit teknis. Unit teknis. Iya, unit teknis ini kita punya 10 unit teknis. Pertama ada tadi ya unit teknis pendidikan ya, yang bergerak di 2, pendidikan formal non formal gitu. Yang kedua, kita punya unit teknis misalkan web, usaha ekonomi produktif. Ya. Usaha ekonomi produktif. Usaha ekonomi produktif ini sekarang kita lagi bekerja sama dengan beberapa perusahaan. Salah satunya adalah perusahaan produk rokok ya dengan minyak. Dan alhamdulillah hari ini sudah jalan. Di antaranya adalah bagaimana kita berharap gitu teman-teman di desa, teman-teman di unit yang mereka menganggur, pekerjaannya tidak punya pekerjaan, tapi dengan kemitraan yang kita bangun, mereka bisa menjual produk yang dihasilkan dari produk kita sehingga mereka dapat benefit harian yang kalau dikalkulasi, kalau mereka sangat mampu mencoba melakukan kemitraan dengan masyarakat, saya yakin penghasilan di 3 juta per bulan dapat mereka gitu. Itu yang kedua, unit teknis ini juga adalah menampung web-web yang ada di desa gitu. Karena ternyata kendalanya ketika saya turun ke bawah itu, mereka sudah punya produk Karang Taruna di desa itu, tapi bagaimana marketnya, bagaimana penjualannya, bagaimana pengemasannya gitu. Maka web-web yang ada di desa ini kita tampung di Karang Taruna Kabupaten Bandung Barat, kemudian kita bermitra dengan beberapa owner ya. Salah satu mengedukasi juga ya. Ya, termasuk edukasinya. Misalkan salah satunya dengan Lumbung Bandung. Ya, Lumbung Bandung ini adalah organisasi yang khusus membina UMKM yang dia tugasnya adalah menjual sampai ke luar negeri. Jadi tidak berhenti di edukasi, di lini produksi, tapi kemudian diedukasi sehingga produknya tadi bisa dipasarkan. Iya, bisa go internasional. Oh, bahkan go internasional kan? Bisa go internasional. Karena penjualannya sudah, Lumbung Bandung ini sudah ada lumbung internasional. Jadi sudah beberapa kerjasama dengan negara luar negeri yang di bawah Kementerian Investasi. Gitu. Itu satu. Yang kedua, kita juga punya, ya selanjutnya kita punya unit teknis misalkan ekonomi kreatif. Ya. Ekonomi kreatif ini hari ini sebetulnya lagi menampung potensi-potensi Karang Taruna yang punya potensi, salah satunya adalah di bidang misalkan teknologi gitu ya. Termasuk adalah di bawah unit teknis ini kita punya namanya adalah Pers Karang Taruna gitu. Pers. Iya, Pers Karang Taruna. Ini yang hari ini kita garap. Kemudian kita juga punya yang namanya unit teknis namanya Sakti Skata, Satuan Bakti Serbaguna Karang Taruna. Karena ternyata potensi-potensi bagaimana mengkaderisasi tentang masalah kedisiplinan, ya, kelembagaan Karang Taruna ini kan tidak ada, gitu. Maka Sakti Skata ini sebagai ruang untuk bagaimana teman-teman memahami Karang Taruna secara utuh, dari konteks misalkan aturan-aturan kelembagaan, sehingga nanti Sakti Skata ini juga kerjasama dengan beberapa perusahaan bagaimana teman-teman ini juga kemudian nanti bisa disalurkan potensinya ke beberapa perusahaan. Kita punya unit teknis ya
yang selanjutnya adalah Litbang. Ya, Litbang ini adalah bertugasnya adalah lebih pada konteks menyiapkan kader Karang Taruna, ya, yang kemudian dia menjadi ahli, gitu ya. Karena saat ini kan banyak misalkan pengurus Karang Taruna yang menjadi pengurus Karang Taruna, tapi nggak ngerti apa sih Karang Taruna teh. Gitu. Mereka nggak paham misalkan apa Padahal yang ini dasar ya, kan, ya? Dasar apa yang harus dibenahi tentang kelembagaan teh. Yeah. Gitu. Apa yang mereka harus melakukan misalkan tentang membuat program kerja itu seperti apa sih gitu. Kemudian bagaimana sih membangun kemitraan gitu. Betul. Terus masuk misalkan bagaimana sih meningkatkan SDM gitu. Maka lembaga unit teknis Litbang ini adalah tugasnya untuk bagaimana mereka kemudian melatih para tutor, baik itu tutor muda, madya maupun utama, kemudian kita nanti disalurkan di desa maupun di kecamatan. Jadi meregenerasi juga ya, kan? Termasuk itu salah satunya. Jadi intinya memang unit teknis ini tadi ada 10 mungkin ya. Iya. Di antaranya tadi sudah disebutkan beberapa, dan ya memang cukup bukan ambisius tapi sangat ideal gitu bagi masyarakat, terutama wargi Bandung Barat yang ingin belajar tentang bagaimana berorganisasi. Kemudian di dalamnya juga kita mengasah kemampuan kita, apalagi bagi para entrepreneur mungkin ya, pelaku usaha, Kang. Nah, kemudian saya ingin bertanya nih, selama 4 tahun kemudian membuat program, mencapai atau meraih penghargaan, mungkin bisa nggak sih Akang udah disebut sukses gitu mengelola Karang Taruna Bandung Barat? Oh, kalau disebut sukses jauh ya, masih jauh. Karena sebetulnya kalau melihat dari aturan keorganisasian Karang Taruna yang sangat ideal, ya. Kalau dilihat dari Permensos, dilihat dari aturan-aturan yang lain gitu. Itu kalau kita bisa benar-benar ya mengurus Karang Taruna, maka saya yakin itu akan melahirkan 3 kepemimpinan. Baik itu kepemimpinan social leader, economic leader maupun state leader. Jadi sekarang di tahapan periode saya 4 tahun ini baru melangkah ya untuk menyiapkan itu. Sehingga keharapan kami bahwa 5 tahun yang akan datang kita bisa melahirkan 3 ini. Bagaimana kita punya para pemimpin yang lahir dari Karang Taruna di aspek social leader. Banyak dewan yang lahir, banyak kades yang lahir, ya. Termasuk mungkin menjadi tokoh-tokoh atau figur-figur di masyarakat yang betul-betul gitu ya, dia punya efek positif keberadaannya di masyarakat. Yang kedua misalkan di economic leader, melahirkan para pengusaha ya, yang dia merasa lahir dari Karang Taruna, menjadi pengusaha-pengusaha sukses yang berangkat dari mengolah potensi-potensi yang ada. Yang ketiga adalah state leader, pemimpin birokrasi. Hari ini kami masih sangat kecil ya, punya pengurus Karang Taruna yang concern di birokrasi. Gitu. Tapi ada lah ya. Ada. Termasuk sekjen kami lah ya. Sekjen kami juga adalah ya, beliau di birokrasi. Tapi kan selevel sekjen masih sangat sedikit. Gitu. Mudah-mudahan ke depan kita banyak melahirkan birokrasi-birokrasi yang berasal dari Karang Taruna yang layak jual gitu. Yang punya kapabilitas ya, gitu, yang punya kapabilitas sehingga betul-betul dia memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan pemerintah. Jadi menopang jalannya pemerintahan ya melalui fungsi dari Karang Taruna. Seperti itu. Ya, mungkin tadi Kang Ujro hanya merendah wargi Bandung Barat ya, tapi bagaimanapun juga itu indikator keberhasilan dari Karang Taruna ya, melahirkan 3 leader seperti itu. Kemudian mungkin boleh nggak ada pesan mungkin untuk generasi muda di Bandung Barat, Kang? Kedepannya seperti apa nih dengan adanya Karang Taruna? Mungkin juga untuk masyarakat gitu, dengan adanya Karang Taruna itu pesan-pesan Akang seperti apa? Iya, pertama kami berobsesi di Karang Taruna ini ingin melahirkan pemuda tinggal di desa dengan penghasilan kota ya, dan dia adalah betul-betul bisa bermanfaat buat masyarakat setempat. Gitu. Yang kedua, gitu, kami ingin bahwa ke depan Karang Taruna bukan lagi dilihat pada sisi sebagai organisasi Agustusan. Tapi mereka harus melihat bahwa Karang Taruna sebagai satu-satunya organisasi yang layak untuk mereka berhimpun, ya, dan kemudian memiliki dampak manfaat bukan hanya untuk pengurus Karang Taruna, termasuk juga adalah warga Karang Taruna.
Yang ketiga, saya berharap bahwa ke depan SDM Karang Taruna ini ya, mulai dari RT, RW sampai misalkan Kabupaten Bandung Barat, standar IPM-nya adalah harus rata-rata lulusan pendidikannya adalah sarjana. Saya yakin kalau mereka ya, para pemuda di Bandung Barat mau ya untuk bagaimana belajar, terus belajar dan belajar gitu. Saya yakin Bandung Barat 5-10 tahun yang akan datang akan jadi lebih unggul mungkin ya. Bisa menjadi daerah yang tentu saja bisa mengungguli daerah-daerah yang lain. Itu wargi Bandung Barat, pesan dari Kang Ujro untuk para generasi muda yang tentunya bukan hanya sekedar bergabung, tapi di sini kita didorong untuk menjadi lebih maju atau di-upgrade seperti itu Kang ya. Nah, mungkin wargi Bandung Barat nih ingin berinteraksi, berkomunikasi dengan Kang Ujro atau dengan pengurus di Karang Taruna Bandung Barat. Caranya bagaimana Kang? Mungkin ada media sosial atau apa yang digunakan oleh Karang Taruna Bandung Barat? Ya, kita punya beberapa alat komunikasi. Pertama adalah kita punya grup WA ya. Di 082111521177. Ya, nanti dicatat ya, ada nanti diberikan. Yang kedua, kita juga punya Instagram ya, namanya adalah Karang Taruna Bandung Barat ya. Yang ketiga, kita juga punya YouTube ya, sama ya, KTKBB Bandung Barat. Gitu. Dan kita juga punya Facebook ya, sama adalah KTKBB Bandung Barat. Jadi itu sebetulnya media yang hari ini dimiliki oleh Karang Taruna, dan insya Allah di akhir bulan tahun ini kita akan launching namanya adalah Sistem Informasi Karang Taruna. Sistem luar biasa. Ini inovasi baru lagi ya. Jadi kita ingin nanti di Sistem Informasi Karang Taruna ini seluruh warga Karang Taruna ini sudah terpetakan di sistem kita. Pelayanan ya masyarakat melalui sistem informasi. Segala aktivitas Karang Taruna nanti ada di situ ya. Termasuk produk-produk Karang Taruna ada di sistem informasi Karang Taruna. Tuh, warga Bandung Barat dicatat nanti. Kapan Kang launchingnya Kang? Desember. Ya, Desember kita mudah-mudahan bisa sudah launching tentang masalah sistem informasi Karang Taruna Kabupaten Bandung Barat. Dan ini mungkin baru pertama juga mungkin se-Indonesia kayaknya. Se-Indonesia. Ya, se-Indonesia baru pertama di Kabupaten Bandung Barat. Bakal calon dapat penghargaan lagi kayaknya. Amin. Hari ini juga kebetulan kan Karang Taruna Bandung Barat insya Allah menjuarai Karang Taruna Provinsi Jawa Barat. Untuk tahun ini kan? Ya, karena hasil kemarin di presentasi kita juara 1. Ya, tinggal sekarang menghadapi verifikasi. Biasanya kalau presentasi dan verifikasi tidak jauh lah. Iya. Ya mudah-mudahan kita doakan bersama ya wargi Bandung Barat. Amin. Semoga Karang Taruna Kabupaten Bandung Barat tetap eksistensinya juga makin makin dirasa di masyarakat. Itu yang paling penting. Ya, karena eksistensi juga perlu komitmen ya Kang ya. Betul. Seperti itu. Nah, mungkin untuk penutup Kang, dari kami menyampaikan bahwa kami terima kasih banyak nih bisa hadir di sini, bisa berbincang-bincang, berdiskusi. Terima kasih juga nih. Berbagi pengetahuan, wawasan, ya kan? Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk warga Bandung Barat, terutama para generasi muda yang bingung daripada bingung nggak ada kerjaan atau aktivitasnya ada yang senggang waktunya, bisa bergabung dengan Karang Taruna karena di sini akan ditutor atau dilatih kemampuan kita, minat bakat kita, sehingga kita bisa menjadi lebih produktif seperti itu ya Kang ya. Iya, terima kasih nih juga Kang Ami. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan ini juga sebetulnya teman-teman kami juga sudah ada yang melakukan kreativitas seperti ini di kecamatan-kecamatan. Hanya mudah-mudahan ke depan KBB juga memiliki hal yang sama nih seperti ini. Amin mudah-mudahan. Ya mungkin itu saja warga Bandung Barat. Kami ucapkan terima kasih atas atensinya. Kami ucapkan juga mohon maaf nih sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian kita tadi diskusinya terdapat banyak kekurangan. Untuk warga Bandung Barat yang mungkin ingin berdiskusi atau mengirim pesan, kritik, saran, silahkan diisi saja kolom komentarnya. Kemudian apabila video ini bermanfaat,
silakan ditekan tombol like, subscribe, dan juga tombol notifikasinya. Salam pamit dari kita, Sampurasun, warga Bandung Barat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.